sama-sama angkat kedua tanganmu ke surga. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu ke surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Kau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Mari lanjutkan perkara ajaib yang kau mulai di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Teman-teman boleh mundur, teman-teman bisa duduk juga di tempat. Siapa yang bersyukur saudara datang ke tempat ini? Boleh duduk aja. Di belakang juga tempat kalian udah diambil orang. Duduk aja. Sekali lagi saya mau katakan shalom. Belum kedengaran. Shalom. Duduk aja teman-teman anak-anak muda. Duduk saja. Gak usah mundur. Gak usah kembali. Duduk aja di situ. Duduk saja di depan. Yang paling depan terima berkat yang paling Sekali lagi saya mau tanya siapa yang dari luar Tangerang boleh angkat tangan. Yang dari luar Tangerang boleh kasih tepuk tangan dong. Buat teman-teman yang dari luar Tangerang. Saya mau tanya ada yang dari luar Jabodetabek enggak? Oke boleh kasih tepuk tangan juga buat teman-teman yang di luar Jabodetabek. Tapi menyempatkan diri buat datang. Dahsyat. Sama-sama lihat ke atas sebentar dong. Dan bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sarangeo. Aisiteru. Saudara, tema kita pada hari ini adalah extravagant love. Boleh duduk. Saudara, kata extravagant itu artinya tanpa diskon. Kata extravagant itu artinya tanpa courting dan tanpa dipotong. Saudara, kita mengerti bagaimana Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan. Dia gak kasih separuh, dia gak kasih setengah, dia kasih semua yang dia punya. Sampai nafas terakhirnya pun dia berikan. Itu yang manusia mengerti tentang kasih Tuhan. Oh, yang kita tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah datang, sudah mati satu kali. Tapi saya mau katakan buat setiap teman-teman. Kisah ekstravagan. Kisah yang cinta tanpa diskon. Cinta yang dimulai tanpa courting, tanpa potongan. Sudah dimulai bahkan dari awal penciptaan manusia. Boleh saya minta semua teman-teman buka di Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Keluarkan handphone suci kalian masing-masing. Karena cinta, manusia pertama yang seharusnya mati malah dijubahi. Teman-teman, hari itu ada sebuah hukum yang sangat jelas Tuhan sudah katakan kepada manusia yang pertama. Kamu tidak boleh memakan buah itu, sebab pastilah kamu mati. Nggak mungkin kamu nggak mati. Hukuman dari dosa adalah maut. Semua hukum dari sebuah kesalahan, maka semua kesalahan harus dibayar dengan darahnya sendiri. Tapi secara ekstravagan, manusia yang seharusnya mati, Tuhan cari. Dan Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Adam seperti kita semua beralasan, aku telanjang, aku berdosa, aku gak layak. Pertanyaan Tuhan sederhana, Adam, di manakah engkau? Dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk menutup setiap ketelanjangan kita. Dan Tuhan berkata, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan. Boleh saya minta teman-teman keluarkan minyak urapan yang pertama. Di kantong merah itu ada botol minyak kecil. Ada, boleh dikeluarkan. Saya juga boleh minta, saya belum dapat juga. Ada botol kecil dari kaca.
Nanti teman-teman bisa bawa pulang. Sudah ada? Oke. Teman-teman bisa angkat sama-sama. Duduk aja, nanti saya minta oper-operannya, minyaknya bisa dioper ke kiri, ke kanan, ke belakang. Mari kita angkat sama-sama minyak urapan ini. Manusia yang pertama ditebus dengan darah domba. Manusia pertama dengan dosa dan pelanggaran perlu ditutup ketelanjangannya. Tapi manusia 2000 tahun kemudian tetap melakukan kesalahan demi kesalahan. Tidak ada harga yang bisa menutupi selain anaknya sendiri. Dan hari ini teman-teman angkat minyak urapan. Mari taruh di satu jari. Taruh di satu jari. Seperti Tuhan mengurapi Daud. Taruh di ujung kepalamu teman-teman. Dan bilang ini, Tuhan. Tuhan, mari jubahi aku sekali lagi. Teman-teman bisa taruh di hatimu dan kau berkata, Tuhan, jubahi aku sekali lagi. Tutupi ketelanjanganku. Selamatkan aku dari tuntutan. Manusia melanjutkan kehidupan. Manusia selalu berkata, oh kami sudah dibuang, kami sudah dihukum, kami akan hidup seperti yang kami mau. Lalu manusia mulai melakukan apapun yang mereka suka. Mereka mulai melakukan apapun yang mereka mau. Mereka mulai beranak cucu. Mereka pesta pora. Mereka melakukan apapun yang mereka suka. Sampai suatu kali hukuman dari dosa membuat mereka sekali lagi harus diperbudak oleh dosa. Sama-sama dikatakan mereka diperbudak oleh dosa. 1, 2, 3 mereka. Dan hukuman dosa adalah sekali lagi mereka harus dihukum. Mereka diperbudak selama 100 tahun lebih. Mereka dipaksa untuk membangun, untuk membuat batu bata. Mereka diberi makanan secukupnya. Kalau mereka beranak terlalu banyak, mereka dibunuh. Dan manusia berkata, Tuhan, selamatkan aku sekali lagi. Tuhan, Tuhan yang sekali lagi luar biasa baiknya buat setiap kita. Dia mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dia keluar dari Mesir, dia keluar dari perbudakan. Sampailah ke padang gurun. Mereka mulai menggerutu lagi. Mereka berkata, Tuhan, lebih baik aku diperbudak dosa daripada aku mati di padang gurun. Harusnya mereka dimusnahkan Tuhan sekali lagi. Tapi karena cinta, sama-sama katakan karena cinta. Di tengah umat yang menggerutu, Tuhan memberi air dari gunung batu. Boleh saya minta teman-teman keluarkan, ada biskuit bunga mawar yang semoga belum dimakan. Nah kan, gak apa-apa. Saya sudah menyiapkan khotbah kalau kalian sudah makan. Yang masih ada boleh diangkat. Teman-teman tahu, hari itu yang Tuhan lakukan. Dia mengeluarkan air dari gunung batu. Di tengah umat yang menggerutu. Kalau hari ini bukan umat yang menggerutu, umat yang kelaparan. Boleh saya minta teman-teman buka cookiesnya. Dan kau katakan di tengah umat yang menggerutu, Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Teman-teman bisa pecah-pecahkan, teman-teman bisa bagikan ke kiri kananmu yang ternyata sudah kelaparan dari tadi. Nah, sisakan sedikit. Belum dimakan, sabar. Udah dibagi masih dimakan lagi. Karena cinta bukan cuman air, tapi dia juga memberikan mana. Mari angkat roti tanda pemeliharaan Tuhan. Meskipun dipotong kecil-kecil karena terlalu banyak yang korupsi di sini ya. Bertobat. Yo bercanda. Mari angkat sama-sama. Dan bilang ini, Tuhan, karena cinta, kamu memperhatikanku Tuhan.
Coba lihat ke surga. Di saat pacarku gak pedulin aku, Tuhanku mempedulikanku. Terima kasih untuk cinta yang sesungguhnya. Dan teman-teman boleh makan dan nikmati. Bangsa Israel, kembali ya. Bangsa Israel masuk ke padang gurun, dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka berkata, gak cukup punya Tuhan. Gak cukup bisa dengar suara Tuhan. Kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Kami mau seperti orang lain. Kami mau sama seperti orang lain. Kami mau sama seperti dunia. Dan mereka mulai punya raja. Raja demi raja silih berganti. Mereka hanya mengenyangkan perut mereka sendiri. Mereka hanya punya istri yang banyak. Mereka punya kerajaan yang besar. Ada perang saudara. Ada pengkhianatan demi pengkhianatan. Tapi karena cinta, orang buangan kembali ke rumahnya. Setelah 20 raja lebih silih berganti, tidak ada satu orang pun yang Tuhan dapati setia. Akhirnya mereka terpaksa dihukum lagi. Mereka terpaksa dihukum lagi. Dan mereka diambil dan mereka dibuang sebagai budak. Tapi karena cinta, Tuhan mengingat perjanjiannya. Dan kemudian di kitab Ezra, Nehemia, bahkan juga di 2 Tawarik 36, Tuhan membawa satu bangsa buangan kembali ke rumahnya. Yang kali ini saya butuh teman-teman memperhatikan saya sebentar. Boleh? Siapa yang di sini kamu pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hari ini. Boleh angkat tangan? Yang baru hari ini belum dibaptis dan kamu ikut temanmu, kamu diajak, kamu belum dibaptis, kamu belum terima Tuhan, tapi hari ini gak tahu gimana kamu nyasar ke tempat ini dan kamu dijamah Tuhan. Boleh angkat tangan? Kalau kamu hari ini kamu ketemu Tuhan, boleh gak saya minta kalian bangkit berdiri? Yang angkat tangan, boleh gak saya minta kamu bangkit berdiri? Yang kamu belum pernah dibaptis, kamu belum pernah terima Tuhan, boleh saya minta bangkit berdiri? Boleh saya lihat, boleh saya minta semua teman-teman yang lain lihat ke mereka dan kasih tepuk tangan dan bilang selamat datang. Bilang welcome home. Saya belum dengar, welcome home. Welcome home. Saya masih tunggu kalau ada yang belum dibaptis dan hari ini hari pertama kamu ngerasain Tuhan. Boleh saya minta kamu bangkit berdiri dan semua yang lain bilang welcome home. Orang buangan kembali ke rumahnya. Saya minta teman-teman tetap bangkit berdiri. Siapa yang tadi kalian ketemu Tuhan, kamu juga boleh bangkit berdiri lah. Kamu yang nakal banget, tapi hari ini ketemu Tuhan juga boleh bangkit berdiri. Semua yang bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Shh. Boleh saya minta waktunya sebentar? Shh. Detik ini juga, saya menyiapkan kolam baptis di belakang. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita sama-sama. Pak, tapi gereja saya punya tradisi. Oke, anggap saja hari ini sebagai your first dedication. Di Alkitab ditulis Naaman membasuh dirinya. Di Alkitab ditulis Yesus menyuruh orang untuk membasuh di kolam. Pak, saya pulang, kamu cari pendetamu minta dibaptis. Tapi hari ini juga, sekarang juga, kami sudah siapkan baju baru buat kalian. Hari ini, buat kalian yang berdiri, boleh saya minta kalian kasih tepuk tangan sekali lagi dong, semua yang lain. Atau kalau ada yang belum dibaptis. Kalau kalian serius, dan kalian mau kasih hidup kalian buat Tuhan. Boleh gak saya minta kamu angkat tangan? Kalian angkat tangan. Dan boleh saya minta teman-teman mulai jalan ke papan yang ada di sebelah kanan. Sembari semua boleh kasih tepuk tangan dong. Dan bilang welcome home. Yuk jalan. Yang angkat tangan jalan. Mengikut Yesus. Keputusanku. Sama-sama katakan. Yesus. Keputusan. Boleh kasih tepuk tangan. Dan katakan welcome home.
Welcome home. Belum. Ayo, ayo. Welcome home. Welcome home. Welcome home. Mengikut Yesus. Welcome home. Keputusan. Nanti pulang jadi pendeta, kita dibaptis lagi. Keputusan. Tapi saya nggak mau lewatin satu momen. Saya nggak mau lewatin satu momen. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Oh. Mengikut Yesus. Boleh gak saya minta semua dada dan bilang welcome home. Keputusan terbaik. Bilang itu keputusan terbaik. Itu keputusan terbaik. Itu keputusan terbaik. Oh. Mengikut Yesus. Kami menyiapkan beberapa surat. Ada surat dari gereja JKI. Ada gereja Sinar. Teman-teman nanti bisa tulis. Kalau yang mau GPDI, teman-teman bisa tulis. Wow, mengikut Yesus. Oh, ini keputusan terbaik. Wow. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kalau di sini ada pendeta-pendeta, boleh tolong bantu baptis. Kalau ada pendeta-pendeta, kalau ada pendeta-pendeta, saya undang. Ini bukan acara sinode. Ini acara tubuh Kristus, semua gereja diundang. Kalau ada pendeta-pendeta, saya undang. Mengikutmu Yesus. Keputusan. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. mari jadi satu orkestra. Mengikut Yesus, keputusan. Saya belum dengar sampai di kursi-kursi. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Boleh saya minta cuman anak-anak muda saja katakan mengikut keputusan. Mengikut Yesus. oh. Mengikut. Mari deklarasikan. Oh. Mengikut keputusan.
Ya Tuhan, ku tak ingkar. Tapi pada dasarnya manusia belum bertobat. Setelah mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka tetap melakukan dosa demi dosa yang berulang. Sampai Tuhan diam selama 400 tahun. Tidak ada nubuatan, tidak ada kesaksian, tidak ada firman Allah, tidak ada rema-rema kebenaran. Sampai akhirnya Lukas 1 ayat 31 mengatakan ada seorang bayi yang lahir. Dia disebut Raja Damai, Bapa yang kekal, Immanuel. Tapi dia pilih lahir di kandang yang bau, kandang yang kotor. Bahkan manusia pun gak punya tempat untuk bayi ini lahir. Bayi ini menjadi besar dan bayi ini yang menebus dosa umat manusia. Boleh saya minta teman-teman angkat perjamuan sama-sama. Perjamuan ini mengingatkan kita bahwa manusia gak bisa nebus dirinya sendiri. Manusia coba berulang-ulang. Manusia coba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Gak bisa. Sampai anak Allah sendiri harus turun ke bumi, mewakili dosa kita semua. Mari angkat. Mari angkat. Teman-teman tetap duduk aja gak apa-apa. Tapi angkat sama-sama. Tuhan, kami tahu Tuhan, manusia gak bisa nebus dirinya sendiri. Tapi your extravagant love Tuhan. Cinta yang tanpa diskon. Cinta yang gak pakai dikurang-kurang. Cinta yang berkata, I will save you whatever it costs. Dan kalau hari ini kami bisa hadir, memuji, menyembah, itu karena daging dan darah yang kami angkat ini Tuhan. Sang penebus, Raja Damai, Bapa yang kekal untuk setiap kami. Teman-teman angkat roti. Dan sama-sama katakan, Tuhan, tubuhmu yang terpecah, bilurmu yang menyembuhkan, memulihkan. Engkau miskin supaya aku jadi kaya. Engkau lemah supaya aku jadi pahlawan. Ini tubuhmu biar menyatu dengan tubuhku. Mari makan teman-teman. Mari angkat anggur. Firman Tuhan mengatakan, ini adalah perjanjian baru. Semua kesalahanmu yang lama, Dia yang bayar. Semua kesalahanmu yang lama, Dia tutupi. Dan darah yang membeli lunas. Kamu yang dulunya pezina, penggosip, pemarah, pemberontak, orang yang liar, orang yang gak punya rumah. Kau harus tahu, ada Papa yang menebus dan membeli engkau kembali. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Tuhan, ini darahmu, perjanjian baru yang menyelamatkan aku. Terima kasih untuk extravagant love. Cinta yang tanpa diskon. Sampai darah tetes terakhir. Engkau beli kami. Engkau bayar lunas kami. Mari minum.
Siapa yang masih mau lebih lagi bersama Tuhan? Yang dahsyat, kalau di Yohanes 3 ayat 16, kita mengerti bagaimana Tuhan memberikan nyawanya buat setiap kita. 1 Yohanes 3 ayat 16, karena cinta juga kita akan mengalirkan cinta yang baru untuk semua saudara-saudara kita, semua teman-teman kita, amin. Boleh gak saya minta teman-teman lihat ke kiri kanan, lihat ke belakang. Boleh kasih peluk dikit, bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya, yang itu juga betul, yang belakang. Nah ya situ, ya, terima kasih. Bilang Tuhan Yesus sayang kamu juga. Meskipun kamu gak percaya, gak apa-apa, dia tetap percaya kamu pasti kembali dalam pelukannya. Gak apa-apa. Tapi karena cinta, kita gak akan take it for granted. Kita gak akan sia-siakan cinta Tuhan. Boleh saya minta sekarang teman-teman keluarkan amplop persembahan. Karena cinta, kita juga memberi karena cinta. Teman-teman taruh uang yang kau punya, taruh nanti waktu teman-teman keluar, teman-teman bisa kasih. Tapi amplop ini akan mengingatkan teman-teman. Hadirat Tuhan yang teman-teman rasain. Kebebasan, cinta Tuhan yang teman-teman terima hari ini. Bukan untuk hiasan, tapi untuk teman-teman salurkan lagi di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya undang teman-teman bisa angkat amplop, teman-teman bisa isi, kantongin dulu. Waktu keluar nanti teman-teman bisa kasih. Yuk sekali lagi, karena salibmu, ini extravagant love Tuhan. Karena salibmu, aku hidup. Karena salibmu Aku menang. Engkau yang berkuasa Dan sanggup untuk melakukan mujizatmu. mari jangan kasih sedekah sama Tuhan. Mari teman-teman angkat amplopmu sama-sama. Jangan kasih sedekah. Doa dan bilang ini, Tuhan, aku tahu aku gak mungkin bisa bayar apapun. Tapi berapa Tuhan? Sebagai tanda, sebagai lambang, sebagai meterai. Sembari doa. Boleh saya undang kita sekali lagi nyanyikan. Karena salibmu aku hidup. Karena salibmu